Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukralillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Siswa-siswi SMA Negeri 7 Purworejo yang kami banggakan dan mudah-mudahan jadi anak yang solih dan solihah. Pada pagi hari ini kegiatannya yaitu pesantren Ramadan. Dan di sini saya nanti akan membahas ataupun mengupas tuntas tentang ilmu tajwid. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatut tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Siswa-siswiku semuanya, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah dan selanjutnya nanti kita berdoa untuk taf'il bala ataupun kita mendoakan negara Indonesia mudah-mudahan segera selamat dari wabah corona ini. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan negara kita dengan lantunan nazam li khamsatun seperti biasa yang sudah viral di mana-mana. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Bersama li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha naral jahim al hatimah. Li khamsatun udfi biha naral jahim al hatimah al-Mustafa wal murtadha wa abnahuma wal fatimah
khamsatun udfi biha harral waba ilhatima al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatima. Ya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah ini segera tuntas, segera selesai dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin, Allahumma amin. Ya, selanjutnya untuk pembahasan ilmu tajwid di pagi hari ini, nanti untuk yang pertama kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Jadi sebelumnya ada beberapa huruf hijaiyah, ada 28, ada juga yang berpendapat 29 dan juga ada yang berpendapat 30. Oke. Untuk huruf hijaiyah kita mulai dari huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya. Nah, di sini untuk bab yang pertama yaitu tentang nun sukun dan tanwin. Jika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu huruf halak. Huruf halak itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Ya. Setiap ada nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, bertemu 6 huruf itu wajib dibaca izhar ataupun dibaca jelas. Jadi wajib dibaca izhar ataupun dibaca jelas. Hukum ini lebih terkenal dengan nama izhar halqi. Jadi huruf ataupun bacaan yang dibaca jelas. Contoh, man amanah, ada nun sukun setelahnya ada huruf hamzah ataupun alif, bacanya jelas. Man amanah. Nah, selanjutnya contoh yang bertemu ha, minhu. Nah, selanjutnya yang bertemu ha, ghafurun, halimun. Saya ulangi sekali lagi, di situ ada ro, domah tanwin, bertemu ha, ghafurun, halimun. Nah, selanjutnya yang bertemu ain, sami'un, alimun, sami'un, alimun. Nah, itu tentang nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf halak ataupun
huruf 6 tadi, yaitu hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha, disebut idhar halqi. Selanjutnya masih kaitannya dengan nun sukun dan tanwin. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan ataupun menggabungkan. Gunnah artinya berdengung. Nah, berdengung itu sendiri artinya, ini yang mungkin siswa-siswi jarang paham arti dari berdengung itu sendiri. Rata-rata taunya berdengung ataupun berengengeng. Mungkin kalau siswa ditanya cuman bilang gitu. Berdengung adalah suara yang enak didengar yang keluar dari rongga hidung. Saya ulangi sekali lagi. Yang dimaksud berdengung ataupun pengertian berdengung adalah suara yang enak didengar yang keluar dari rongga hidung. Nah, bacaan idgham bihuna yaitu apabila ada nun sukun ataupun tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin bertemu 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Saya ulangi sekali lagi hurufnya, ya, nun, mim, wawu. Tadi hukumnya namanya idgham bi gunnah. Saya contohkan bacaan idgham bi gunnah. Ketika nun sukun bertemu nun, min nur, itu yang bertemu nun. Sekarang yang bertemu mim. Jadi nun sukun bertemu mim. Jadi nunnya seakan-akan tidak berbunyi, langsung di huruf berikutnya. Mana'ah ditulisan mim nun sukun fathah man, mim fathah ma, nun fathah na, ain fathah a. Tapi kalau dibaca mana'ah, huruf nunnya tidak kelihatan. Selanjutnya nun sukun bertemu ya. Nun sukun bertemu ya, nunnya enggak kelihatan, enggak terdengar suaranya, tapi yang terdengar langsung ke ya-nya. Contoh, yaqulu. Contoh lain, liman yasha. Jadi nunnya tidak kelihatan, langsung masuk ke ya, ditahan dulu karena ini gunnah. Terus yang bertemu wawu, yang bertemu wawu, nun mati bertemu wawu, nunnya tidak kelihatan, nunnya suaranya otomatis akan hilang, tapi kalau ditulis tetap wujud. Contoh yang bertemu wawu, wali wala nasir. Saya ulangi sekali lagi, kalau ditulis itu tetap ada mim nun sukun kasroh min, wawu fathah wa, lam kasroh li. Jadi selanjutnya seperti itu. Ini hukum idgham
idgham bihunnah. Selanjutnya masih tetap bersama nun dan juga tanwin. Hukum selanjutnya itu idgham bilahunna. Hukum selanjutnya yaitu idgham bilahunna. Idgham bilahunna itu idgham artinya memasukkan ataupun menggabungkan huruf yang pertama dan yang kedua. Bilahunna itu artinya berarti tanpa berdengung. Yang tadi harus berdengung, untuk yang bilahunna berarti tanpa berdengung. Nun mati atau tanwin jika bertemu dua huruf yaitu ro dan lam. Perhatikan hurufnya hanya dua saja, ro dan lam. Nah, contoh ada tulisan man lam. Caranya baca gimana? Man lam. Kalau ditulis man lam, tapi kalau dibaca man lam, seperti itu. Selanjutnya ada tulisan juga min rabbihim. Tulisannya min rabbihim. Caranya membaca min rabbihim. Saya ulangi sekali lagi, tulisannya min rabbihim. Wajib bacanya gini, min rabbihim. Jadi nunnya seakan-akan tidak berbunyi karena langsung masuk ke huruf ro. Ya, selanjutnya ini ada juga contoh yang lain. Contoh lagi, kasroh tanwin bertemu ro. Ada tulisan min thamaratin rizqo walakin la ya'lamun. Wajib dibaca gimana? Min thamaratir rizqo. Seperti itu. Jadi kasroh tanwinnya langsung masuk ke ro. Walakin la ya'lamun. Nah, seperti itu. Selanjutnya masih juga hukum nun sukun ataupun tanwin. Ini selanjutnya yaitu iqlab. Bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik ataupun menukar. Membalik ataupun menukar. Huruf iqlab yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu ba, hurufnya hanya satu. Jika nun sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh, biar lebih jelasnya ada contoh. Jadi huruf ba ini nanti ditukar dengan bunyi mim. Huruf ba ditukar dengan bunyi mim. Contoh ada lafal sami'un basirun. Berarti nanti ba di sini ada bunyinya mim terlebih dahulu. Contoh, di sini ada lafal sami'un basirun. Bacanya sami'un basir. Sami'un basir. Ada tulisan juga kiramin baroroh. Cara baca gimana? Kiramin baroroh. Kiramin baroroh.
Selanjutnya ini ada ikhfa hakiki. Nun mati atau tanwin jika bertemu 15 huruf yang di situ dikumpulkan di nazoman kitab Sifaul Jinan. Sif zathana kam jada syahsun qad sama tum tayyiban zid fintun qad dolima. Ini ikhfa hakiki. Nun mati atau tanwin, baik itu fathah tanwin ataupun kasroh tanwin ataupun domah tanwin, bertemu 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ini nanti wajib dibaca ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki. Nah, contoh dari ikhfa hakiki itu sendiri banyak sekali di dalam Al-Quran. Misalnya min ikhfa itu artinya samar. Jadi menyamarkan suara nun sukun ataupun tanwinnya itu sendiri. Jadi tidak jelas nunnya tapi disamarkan. Dan ini plus gunnah ataupun ditahan dulu. Minju yantiqu. Kalau ditulis yantiqu, tapi kalau dibaca yantiqu, jadi nunnya enggak jelas. Andadan, bacanya adada, adada, nunnya enggak jelas. Sekali lagi adada. Selanjutnya juga ada contoh minkum. Kalau dibaca minkum, tapi caranya membaca yang benar minkum, minkum. Contoh lagi anfusakum, anfusakum. Ya. Cara baca anfusakum, anfusakum. Nah, caranya baca seperti itu. Ya, untuk siswa-siswi semuanya di rumah, silakan nanti bisa baca Al-Quran di rumah dan dicari ke 5 hukum tadi. Kalau sudah paham, berarti nanti bisa mencontohkan dari beberapa hukum yang tadi. Yang pertama yaitu idhar halki. Yang kedua tadi idgham bihunna. Yang ketiga idgham bilahunna. Yang keempat iqlab. Yang kelima ikhfa, ikhfa hakiki. Selanjutnya masih hukum tajwid, yaitu yang tadi tentang nun sukun ataupun tanwin. Sekarang selanjutnya itu mim sukun. Lah, di sini mim sukun bisa menimbulkan beberapa hukum. Berapa hukum tajwid? Yang pertama nanti yang kita bahas yaitu ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi. Yang ketiga idgham mutamatsilen ataupun bahasa kitab yang lain idgham mithli. Terus juga ada idhar syafawi. Kita mulai yang pertama yaitu tentang ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya yang tadi menyamarkan. Syafawi, kenapa disebut syafawi? Huruf-huruf ini
Kenapa disebut syafawi? Ini karena mim dan ba ini keluarnya dari dua bibir. Huruf ba ini keluarnya dari dua bibir. Jadi ba. Jadi kalau bunyi ba kok bibirnya ndak gatuk, itu berarti belum bisa memunculkan huruf ba. Seperti itu. Mim juga dua bibir atas bawah harus gatuk. Ba, mim, seperti itu. Sekarang untuk yang pertama, ikhfa syafawi, yaitu jika mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba itu menimbulkan hukum ikhfa syafawi. Contohnya, i'tasim billah, i'tasim billah. Mim sukun bertemu ba. Dakhaltum bihin, dakhaltum bihin. Ada mim sukun bertemu ba. Caranya seperti itu, Bu. Langsung masuk ke banyak. Dakhaltum bihin. Ditahan dulu. Selanjutnya ada idgham mimi. Idgham mimi. Tadi idgham artinya apa? Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi menggabungkan jadi satu. Idgham mimi yaitu jika ada mim sukun bertemu mim, idgham mimi. Contoh, ada lafal wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah. Yang lain juga ada ammayyarjun. Caranya baca ammayyarjun, idgham mimi. Gabungkan dulu karena ini mimnya double. Wa ma lahum minallah. Seperti itu. Selanjutnya ada idgham mutamatsilain ataupun idgham mithli. Ada idgham mithli ataupun idgham mutamatsilain. Ya, sungguhnya ini ada beberapa jenis idgham mithli ataupun idgham mutamatsilain. Ada idgham mithli shaghir, ada kabir. Tapi pada prinsipnya yang penting tahu kalau ini bacaan idgham mutamatsilain, yaitu jika ada mim sukun bertemu mim, itu juga timbul nanti idgham mutamatsilain, ya. Contoh idgham mutamatsilain, ya. Idgham mutamatsilain itu juga hampir seperti idgham mimi, sama hampir. Jadi setelah mim sukun itu bertemu satu huruf yang sama. Ar-Rahmanir Rahim mimma. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, selanjutnya ada idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar syafawi itu pokoknya kalau ada mim sukun mim itu dibaca idhar syafawi. Idhar yang jelas ataupun dibaca jelas. Contoh, pokoknya kalau ada mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim. Contoh, an'amta lahum fiha alaihim waladhdallin.
fakta lahum fiha alaihim waladdallin. Nah, ini beberapa hukum mim sukun ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi. Yang ketiga idgham mutamatsilan. Yang selanjutnya idhar syafawi. Nah, mungkin sementara itu dulu dari Pak Rosid untuk pelajaran ataupun pesantren Gebiar Ramadan di tahun ini, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan semuanya di rumah sehat-sehat selalu, keluarganya juga sehat, dan kita berdoa bersama wabah ini segera selesai. Dan nanti tinggal dipraktekkan siswa-siswi semuanya. Kalau sudah paham dicari baca Quran dulu, lalu selanjutnya dicari hukum-hukum tajwid yang sudah Pak Rosid jelaskan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.